prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang sesuai dengan tugas dari guru penggerak pada modul 3.1. Dan pada saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang bernama Ibu Novrianita Deni yang bertugas di SDN 01 Bandar Buah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Ibu karena Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara terhadap tugas saya pada modul 3.1. Baiklah Ibu, bisa kita mulai langsung ya Bu ya untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Terima kasih. Mungkin dalam kasus ini untuk menganalisa suatu kasus atau suatu permasalahan, kita melihat terlebih dahulu dalam titik permasalahan. Apakah permasalahan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi kita harus melihat dulu. Jadi dalam hal ini tentu harus ada identifikasinya. Misalnya seseorang yang ada dalam permasalahan, ibu mungkin akan mengambil atau menanya terlebih dahulu dari kasus-kasusnya. Kalau seandainya kasus yang dihadapi oleh bawahan atau guru yang ibu pimpin itu termasuk di dalam dilema etika, tentu ibu akan melihat terlebih dahulu. Ibu lihat hal itu apakah hal yang dalam permasalahannya ini mendesak atau bisa geser permasalahannya. Berarti kalau untuk mengidentifikasi, berarti untuk dilema etika atau bujukan moral, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi permasalahannya tersebut. Luar biasa sekali pemikiran Ibu. Dan untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam hal ini tentu untuk suatu permasalahan atau mengambil suatu keputusan di suatu sekolah atau yang namanya organisasi yang terstruktur, itu
ada permasalahan ini yang bisa kita selesaikan secara spontanitas, ada yang permasalahan ini kita harus bawa dulu di dalam suatu permusyawarahan. Iya, oh. Jadi ada mungkin masalah ini permasalahan yang kecil bisa kita tuntaskan secara langsung, kita putuskan langsung, atau masalah ini mungkin berat akan melibatkan orang banyak. Iya. Nah, itu kita harus bermusyawarah dulu dengan semua elemen sekolah kita yang ada. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk pengambilan keputusan ini, yang pertama itu kita mengumpulkan fakta kejadian. Jadi misalnya kejadian yang terjadi pada mungkin guru-guru kita atau juga pada siswa kita. Semuanya itu yang terlibat dalam menganalisis besar atau sukar atau mudahnya permasalahan ini, tentu kita akan mengambil suatu keputusan. Jadi keputusan ini dapat kita ambil jangan sampai merugikan. Misalnya dengan guru, seorang guru misalnya, dia dalam permasalahan untuk dinas dengan keluarga. Antara dinas dan keluarga itu sama-sama penting. Dinas adalah kewajiban kita, keluarga juga kewajiban. Jadi dalam mengambil keputusan mungkin kita melihat, mungkin dinas tidak bisa kita tinggalkan karena kewajiban kita. Yang keluarga mungkin dapat kita bermusyawarah dengan keluarga, sesama keluarga kita, mungkin dia dapat bergantian. Tapi kita tidak akan menekan guru-guru kita ini. Kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahan terlalu rumit, kita akan memberi kesempatan. Tapi kesempatan itu tentu ada batasnya. Ya. Kalau hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kepada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang kasus-kasus dilema etika ini, misalnya permasalahan antara dua orang murid. Antara dua orang murid ini, yang namanya murid tentu dia akan mempertahankan, Bu, si Anu Bu yang salah, yang B mengatakan si A yang salah. Tentu kita sebagai seorang guru atau seorang kepala sekolah yang masalahnya sudah sampai dari guru diangkat ke kepala sekolah karena mungkin tidak bisa diselesaikan oleh guru, tentu diangkat ke kepala sekolah lagi. Yang namanya ibu tentu tidak akan mungkin mendengar sebelah pihak. Ibu akan memanggil kedua-duanya, akan kita cari solusi atau jalan keluar bagaimana supaya anak ini jangan sampai berlarut-larut. Nah, itu untuk dilema etika dengan seorang murid. Begitu juga dengan seorang guru kita. Jika seorang guru mempunyai permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan tugas, karena sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka ini, itu memang kita banyak tugas yang harus kita kerjakan, apalagi seorang guru yang telah menjadi guru penggerak, itu memang harus sungguh-sungguh dari hatinya. Jadi di sini mungkin akan banyak terjadi dilema. Karena apa? Guru kita yang muda-muda ini mungkin dia baru berkeluarga. Tapi dengan adanya kurikulum kita, kurikulum Merdeka ini yang mewajibkan kita untuk mengikuti kegiatan yang namanya ada Zoom, ada segala-segalanya lah untuk kegiatan. Tentu banyak terabaikan keluarga. Dalam hal ini itu yang banyak timbul sekarang antara permasalahan sekolah dengan permasalahan keluarga. Jadi seorang guru harus bisa untuk memanage waktunya, ini untuk dinas, ini untuk keluarga. Kalau sudah terjadi permasalahan, tentu akan sampai ke sekolah, tentu akan sampai ke kepala sekolah. Ada di antara mungkin keluarganya yang menyampari ke sekolah, misalnya yang datang ke sekolah, ibu, istri saya terlalu banyak ini. Tentu dalam hal ini ibu banyak konsultasi dengan teman yang lain bagaimana solusinya.
Kenapa Ibu A terjadi permasalahan dengan keluarganya, sedangkan Ibu B dapat dia mengatasi. Nah, kita akan dapat memberikan contoh nanti bagaimana solusinya. Jadi yang keluarga yang bermasalah tadi mungkin dia akan kita beri dengan seperti adanya apa namanya itu, bimbingan dari teman sebaya gitu. Nah, jadi itu yang akan kita solusikan, mencari jalan keluarnya. Terima kasih Ibu. Lalu Bu Ibu, selama ini Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa aja biasanya? Ya, tantangan kadang-kadang kurangnya kesabaran dari ya seperti yang Ibu ceritakan tadi, ada dari pihak keluarga. Seharusnya yang namanya keluarga kita kalau sudah berdinas, sudah menjadi ASN, kita harus mendukung apa yang akan dia lakukan. Kalau tidak ada dukungan dari pihak keluarga, maka di sanalah terjadi dilema tadi. Tapi kalau keluarga selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif dari istri atau suaminya, itu selalu akan terjadi hasil yang baik yang akan didapatkan. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ke-6 Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah di tempat, atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau seperti jadwal, kita lihat dulu permasalahannya. Kalau permasalahannya tidak terlalu rumit, kita tidak perlu menjadwalkan. Ya, dalam satu kali pertemuan kita mungkin bisa menyelesaikannya. Tapi kalau permasalahannya ini rumit, tentu kita harus mencari jadwal kapan akan kita adakan pertemuan, atau kapan kita akan mengadakan diskusi tentang permasalahan ini untuk mencari solusinya. Jadi jadwal ini kita tidak selalu mengkhususkan. Berarti tergantung permasalahannya. Tergantung permasalahan yang timbul. Iya. Jadi kalau permasalahannya tidak berat, kenapa kita harus mencari jadwal? Mungkin kita bisa menyelesaikan pada waktu itu. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang biasanya memudahkan Ibu untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, dalam ada permasalahan dilema etika ini, yang pertama itu harus ada kejujuran dari yang mempunyai masalah tadi. Jadi dia terbuka, makanya dengan keterbukaan tadi mungkin kita bisa mencarikan solusi. Tapi kalau dia selalu menutup diri, mungkin itu tidak akan bisa kita selesaikan. Tapi kalau dia terbuka, dia selalu menceritakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, kita akan bisa mencarikan solusinya. Karena kalau dia terbuka, otomatis kita bisa mengidentifikasi permasalahannya. Iya, kita dapat mengidentifikasi permasalahannya. Iya. Ya, tidak kesulitan kita dalam hal itu. Dan mungkin juga kalau dalam permasalahan-permasalahan itu ada yang permasalahan yang harus kita bicarakan secara bersama, dan juga ada yang hanya mungkin antara dua belah pihak saja. Nah, jadi kalau seandainya permasalahan yang dihadapinya menyangkut dengan orang banyak, dengan warga sekolah, nah itu kita ya harus duduk bersama untuk menyelesaikannya. Tapi kalau permasalahan secara pribadi, kita tidak mungkin membuka kepada orang banyak. Ya, harus tertutup pula permasalahan itu penyelesaian. Bagus sekali jawaban Ibu ini. Ibu, dan pertanyaan terakhir Bu, yang untuk nomor 8 Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam keputusan dilema etika? Pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan yang terjadi mengenai dilema etika ini, yaitu selalu menghadapi permasalahan ini dengan lapang dada. Jadi tidak tergesa-gesa dan tidak mengambil keputusan secara sepihak, dan juga kita dalam mengambil keputusan ini kalau dapat, seperti kata orang Minang, bule ayah dek pambuluh, bule kato dek mufakai. Jadi kalau kita dalam satu permasalahan, kita duduk bersama
berlapang-lapang, kita duduk sendiri bersampi-sampi. Itu orang Minang menyampaikan. Jadi dalam hal ini ibu dapat selalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini itu dengan cara musyawarah. Ya, dengan cara musyawarah betul ya. Paling penting ya Bu ya dalam Iya. pengambilan keputusan. Mungkin Ibu sekian saja Ibu pertanyaan dari Ola dalam melakukan seksi wawancara ini Bu. Sekali lagi Bu, saya mau mengucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ibu yang tentunya menjadikan salah satu ibaratnya itu pertama pula ilmu bagaimana cara kita dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika. Mungkin hanya sekian Ibu. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan maaf Bu apabila ada kesalahan Ibu. Assalamualaikum Bu Rosmaini. Waalaikumsalam Ibu Lola Ulansari. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat wawancara tentang praktik pengambilan keputusan. Sudahkah Ibu siap? Insya Allah saya siap. Baik. Di sini Ibu, saya ada beberapa pertanyaan tentang praktik pengambilan keputusan yang mana di sini Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Dan untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya lihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi dan keadaan ketika harus mengambil keputusan secara benar dan salah. Oke, terima kasih Ibu. Bagus sekali jawaban dari Ibu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data yang terjadi. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan diferensiasi. Oke Ibu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan direfleksi. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan kepada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen, mendesak atau tidaknya, terus kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusi. Oke, bagus sekali. Yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini yaitu masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting,
tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, seperti adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting ada nilai rasa yang harus diutamakan, begitu. Oke, Ibu. Dan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Biasanya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kala dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non-formal. Oke, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, yaitu orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasannya langsung. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak dipuaskan. Semua terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali jawabannya Ibu. Baiklah Ibu, mungkin sekian beberapa pertanyaan yang dapat saya ajukan dalam praktik pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sama-sama Bu.